Halo? Halo? Podcast Network Asia. Halo listener, selamat datang di season kedua Podcast Hydran. Setelah menyelesaikan 100 episode di season pertama kemarin, Podcast Hydran akan kembali dengan konten yang lebih fresh dan mendalam nih. Di season kedua ini, Podcast Hydran juga sudah resmi berkolaborasi dengan Podcast Network Asia. Untuk kamu yang suka dengerin Podcast Hydran, di season kedua ini kamu akan mendengarkan konten dengan kualitas audio yang lebih baik dan juga tambahan konten Sexperimi. Penasaran kayak gimana? Dengerin terus Podcast Hydran di semua platform audio kesayangan kamu ya. Podcast Hydran, podcast dewasa pertama dan nomor 1 di kota Bekasi. Podcast Hydran, berhenti menonton, mulai mendengar. Berarti setelah lu kerja juga kan berarti? Nah iya, terus gue kerja. Kan gue PA, terus itu juga kayak apa ya? Menjadi PA itu juga kayak public relation juga. Iya jatuhnya megang semua ya. Iya karena megang semua kan. Nah dari situ gue belajar berkomunikasi sama orang ya, gitu. Dan itu pun orang kebanyakan bukan yang orang-orang yang kayak kita yang anjing-anjing. Iya, ya, udah kelasnya udah. Yang kelasnya beda. udah iya, yang bahasanya tertata gitu. Iya. Nah dari situ awal mulanya ya karena gue seiring gue glow up, gue juga banyak ketemu glow up ya. Orang-orang yang kayak gitu, yang level-level atas itu, yang nggak sembarang lah sebutnya ya. Jadi kayak attitude-nya semua kayak manner gue jaga banget terus dan segala macam. Ya gue mulai pede akhirnya. Gitu. Di situ lah turning point lu jadi pede. Iya, mungkin di situ lah gue jadi extrovert sekarang kayak gitu. Tapi lu sempat kuliah gak? Sempet dong. Iya. Tempat. Sampai lulus tapi? Enggak. Kan Hamidun. Oh karena itu lu berhenti? Sebenarnya enggak sih. Enggak juga. Cuman karena gue tolol, bukan karena hamilnya. Karena lu tolol? Iya karena Malas gua, bukan tolol, beda. Iya. Malas oh sama iya tolol sorry beda. saya lupa. Saya malas karena bawa perut gitu kan. Aduh capek gue malas Emang gitu. Kuliah tahun berapa? 2008? 2010. Oh 10? Karena gue agak telat gitu lu loh. sempet langsung ini dulu ya? Karena 2 saya tahun. orang miskin ya. Enggak jujur. Wah, iya. Ya beneran karena percaya. semuanya iya kan lu tau lah zaman-zaman itu kan nyari beasiswa lah, nyari apalah kan kayak gitu-gitu kan. Ya zaman-zaman itulah gue ya sempat telat lah. Akhirnya ada perusahaan yang dimana bos gue tuh ya gokil kece lah orangnya gitu, mau ngebantu gue untuk kuliah. Oh iya mau ngebantu gue ya tapi dipotong sih gaji. Oh Cuman, potong gaji cuma ya ngebantu lah. Ya gaji doang. Iya kalau nggak gitu yang lain enggak. kan. Ya gue sih berharap ada iming-iming yang lain. Enggak. Ya nggak apa-apa, ya juga nggak apa-apa. Nggak mau bos. Jangan dong pencemaran nama baik. Oke, akhirnya lu dikasih kesempatan. Iya dikasih kesempatan. Tapi itu nggak kayak orang-orang yang gue mau kuliah di sini enggak. Oh dipilihin. Dipilihin dong. Iya. Di mana akhirnya? Nggak usah disebut ya. ntar kampus gue malu lagi. Oke. Iya. Swasta tapi. Swasta. Jurusannya waktu Sekre itu. atau Enggak. PR? Iya waktu itu pilihannya sekretaris nggak ada. Dulu manajemen. Oh manajemen. Komunikasi apa gitu. Satu lagi gue lupa. Tapi yang gue pilih. Bukan. Lupa gue. HI bukan juga pasti. Aduh lupa deh. Ya oke apa? Ya pokoknya yang gue pilih akhirnya manajemen. Karena manajemen. kayaknya itu yang relate sama kerjaan gue saat itu. Oh, itu under ekonomi berarti ya? Ekonomi manajemen. Iya ekonomi manajemen. Oh. Karena itu relate sama kerjaan gue saat itu kan. Kan gue dulu marketing gitu kan. Nah terus ya karena kalau sekarang udah terpisah-pisah ya marketing, manajemen kayak gitu kan. Dulu masih satu kesatuan gitu. Nah ya udah akhirnya gue ambil manajemen dan sampai semester berapa? Semester 5 apa 4 ya saya lupa. Oh lu hamil di semester 5? Kayaknya sih. Gue lupa itu udah aja. Gimana ngomong sama si bos? Udah resign ya bos, hamil. Awalnya nggak ngomong dulu karena kan gue bukan malu sih, lebih tepatnya kayak nggak mau ngecewain dia kan. Karena lu udah dikasih kesempatan. Iya karena udah dikasih kesempatan, kayak semuanya hidup gue udah enak banget gitu loh sama dia. Terus akhirnya ya udahlah gue jujur aja, bos gue Hamidun gitu kan. Terus kata dia, goblok lo gitu. Kenapa bisa terus gimana nih kata dia.
Tapi itu gue sempet ngilang dulu selama 3 bulan apa berapa bulan? Nggak ngabarin, dia nyariin gue udah kayak daftar pencarian orang. Iya, sempat DPO gue tuh sama dia. Terus abis itu ya gue minta maaf gitu, ya gue tau lah gue salah, tapi sebenarnya gue hamil. Ya gimana, gugurin aja anak lo katanya. Anjir, kata dia gitu. Wah, gokil. Gugurin aja anak lo, ngapain lo, kuliah belum kelar, kerjaan belum bener, ngapain lo, gugurin aja anak lo, kata dia gitu kan. Terus gue bilang, aduh takut mati gue. Kan waktu itu kan suka ditakut-takutin kan, ada. Iya, karena kalau misalnya gagal, itu sempat gue pernah ke rumah sakit. Jangan lu pikir sebelum bos gue ngomong kayak gitu, gue udah sempat pengen gugurin. Iya, itu gue sempat ke rumah sakit konsul, terus dia ngasih lihat ada resikonya kayak gini-gini. Nah kalau misalnya gue menjalani itu, apalah ada bahasa kedokterannya sekitar abortus apalah itu ya, itu kayak gue harus tanda tangan surat perjanjian. Dan itu memang ada kemungkinan ibu dan anaknya meninggal kayak gitu loh. Iya makanya serem. Nah saat beresiko tinggi betul. Nah jadi akhirnya tapi nggak tahu sih, mungkin sekarang gue rasa udah lebih canggih kali ya, nggak tahu. Iya dulu beda sih sama sekarang. Sekarang opsinya lebih banyak aja. Opsinya lebih banyak, iya. Dan ya let's say lebih canggih lah, karena dulu prosedurnya cukup lama. Lu harus disuntik dulu, dan gue udah sempat beberapa kali menjalani suntik itu loh sebelum akhirnya. Karena mungkin itu hamil anak pertama lu, biasa kalau anak pertama itu lu sangat beresiko. Lu pernah dikabarin kasih tahu gitu nggak sih kayak? Iya. Beresiko kalau misalkan lu gugurin. Iya, gugurin dan melahirkan pun dua-duanya beresiko sebenarnya. Iya benar, karena pertama gitu. ya. Karena pertama kali. Dan ya udah gue bilang gitu lah, pokoknya gue terus terang sama bos gue, mantan bos gue saat itu, gue bilang kayak gitu case-nya. Jadi ya gue nggak bisa gugurin, gue takut, gue bilang gitu kan. Terus ya udah, terus lo mau gimana nih, mau cabut aja? Itu selalu ngilang ya, balik. Iya. Iya, untungnya bos gue tuh bos lu baik. Wah, lu kalau bener-bener ini bos gue gokil. Amuk lu gila. Sebenarnya itu udah diamuk, tapi ya dia menghargai gue karena gue berani untuk datengin dia lagi mungkin ya. Jadi ya udah, ya kita ngobrol, ya akhirnya keputusannya adalah ya udah gue resign. Gue bilang sama dia, ya udah dah bos, gue resign. Terus gimana kuliah lu begini bla bla bla. Ya udah, ntar gue urus sendiri gitu. Ya akhirnya nextnya dia nggak ngurusin perkuliahan itu lagi, kayak gue ngurusin sendiri akhirnya. Gitu. Berarti itu kan kalau mungkin kita sekarang agak bahas soal kerjaan kali ya. Lu kan tadi jadi PA gitu ya. Dari berapa tahun lu jadi PA total? Ingat gak lu? 5 tahun kalau nggak salah. Anjir, lama banget. 5 tahun. 5 apa 4? 5 tahun itu di perusahaan yang sama kan? Yang sama mantan bos gue yang pas gue hamil itu dia lama. Beda-beda sih. Terus abis itu pindah lagi jadi PA lagi gitu? Iya, karena kan basicnya awalnya dari situ backgroundnya. Terus kan gue melahirkan dan lain-lain. Terus ya gue ngurusin badan lagi lah. Terus gue ngerawat diri gue lagi. Ya gue memberanikan diri buat nyari kerjaan lagi ya. Awal gue mulai nyari kerjaan lagi setelah gue melahirkan ya PA lagi gitu. Berarti lu PA berapa kantor lu setelah yang ini? Ini kantor pertama lu kan yang bos lu tadi? Bukan juga. Oh, bukan juga. Bukan. Itu sebelumnya gue staff biasa yang kayak jaga-jaga toko gitu. Kan. Baru di situ lalu jadi. Nah, di situlah ya, terus kayak bos gue mungkin ngelihat kinerja kerja gue dan lain-lain ya. Terus ya udah kayak diarahin probation untuk kesini kayak gitu. Berarti ya? Iya, bagus kok itu. Benar-benar ngayomin lo. Terus ya dia selalu ngeliat, dan itu bukan gue sendiri sih, hampir semua staff itu kayak dikasih kesempatan untuk sesuai sama ininya lah, sama skillnya mereka gitu. Ada yang skill mereka misalnya kayak mereka awalnya dari staff toko biasa, jagain toko, kasir dan lain-lain, terus ternyata jago nih IT-nya kayak gitu. Nah itu diarahin sama dia, itu dikuliahin juga. Oh gila sih, mantep banget bos lu. Iya, dia gokil, orangnya baik. Respect buat dia lah berarti. Itu bos terbaik sepanjang masa. Tapi lu resign ya, Ra? Resign terus pindah. Jadi PA lagi sebentar sih. 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun lumayan lah. 2 tahun. Enggak sebentar banget juga. Iya, 2 tahun habis itu. Berarti itu udah setelah PA baru habis itu lu apa PA terus? Enggak. Jadi abis jadi PA, gue ngelamar di salah satu perusahaan
liquid vape yang pada saat itu vape lagi boomingnya. Oh, berarti itu sekitar tahun berapa ya? Tahun 2018. Oh. Iya, sebenarnya kan vape itu booming 2017 ya, gitu ya. Nah, gue masuk 2018, terus itu juga masih lagi boomingnya. Sebenarnya ngelamar jadi admin biasa sih saat itu. Ya, tapi dengan dia lihat background gue PA, manager dan lain-lain ya udah, terus ya udah dia menempatkan gue di jadi admin ya, ininya admin, nama gelarnya admin, gue nggak tahu namanya apa, tapi ya yang gue kerjain sama kayak gue jadi PA sebelumnya kayak gitu. Nah, saat itu ngurusin stok barang. Nah, terus gue sering ngasih ide gitu loh, kayak ya karena kan gue ada basic marketing kan, jadi gue sering ngasih ide kayak ini branding begini nih bos, begini bla bla bla, dan kayak gitu. Nah, terus akhirnya dia mempercayakan gue buat jadi bikin tim kreatif sendiri. Awalnya itu perusahaan belum ada tim kreatifnya. Divisi baru. Ya divisi kreatif. Akhirnya ya udah gue dipercaya buat buat jadi ngelit divisi itulah kreatif, ya divisi kreatif, padahal nggak ada backgroundnya. Tapi lu punya tim akhirnya iya dia support gue. Ya udah, lu mau cari tim apa nih, lu mau cari tim lu apa aja nih yang lu butuhin. Akhirnya disupport sama dia, semuanya disupport, dari device, dari orang, SDM segala macam tuh disupport sama dia. Wah, itu gokil sih. Itu juga mantan bos terbaik juga gitu. Karena gue seneng sama orang yang lu ngelihat potensi staff lu gitu, dan lu taruh dia di tempat yang bener gitu, yang sesuai kayak gitu. Nah, itu kan sama kayak mantan bos gue yang sebelumnya itu yang gue jadi PA. Nah, itu dia hampir mirip lah gitu, hampir sama gitu. Nah, terus sering berjalannya waktu ya pasti kan tim gue nambah nih. Ya, banyak nih. Jadi banyak nambah, terus ada aja lah sikut-sikutan mungkin pada saat pastilah namanya kerjaan normal. Nah, terus ya mungkin gue ngerasa wah toksik nih, udah nggak sehat kok, gue nggak nyaman ya. Kayak kenapa lu ngerasa nggak sehat di titik mana? Di titik yang kayak biasanya kalau misalnya gue mengeluarkan ide, gue mengeluarkan brainstorm atau apa, itu biasanya kan didengerin langsung sebenarnya. Pas ada salah satu orang masuk nih, orang baru, ya mungkin powernya di atas gua kali ya. Loh, dia posisinya apa? Saat itu dia langsung jadi head. Oh, dia bos lu? Maksudnya bos gua dia. Oh, berarti dia masuk ditaruh di atas lu? Iya, ditaruh di atas gua. Nah, itu ternyata ya karena dia punya power yang lebih besar, terus kayak gua ngerasa semua program yang udah gua jalanin sebelumnya kayak nggak dijalanin lagi. Terus kayak dia bikin program baru yang kayak gue setiap kali ngerjain program yang baru dia bikin salah terus gitu. Menurut dia salahnya, dia salah terus. Udahlah, gue nggak usah punya PA lagi, kayak nggak usah deh, lu nggak usah jadi ini gue lagi deh, kayak gitu ya. Itu ya itu ini sih mungkin awalnya itu bercanda sih ngomong kayak gitu, kayak gue bingung nih, lu mau naruh lu di posisi apa nih abis ini kalau lu masih salah lagi kayak tadi kayak gitu. Terus gue bilang, wah mungkin ini kali bang, kita kurang brainstorm deh, gue bilang gitu, coba deh di brainstorm lagi, mungkin karena itu gue jadi salah ngerjain, katanya. Orang lu udah berpengalaman ngapain brainstorm lagi atau bla 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 bla, kata dia. Lah, ya udah, karena gue ngerasa kayak terpojok terus kayak program gue yang udah gue bikin gak ada yang jalan, padahal itu lumayan banyak penontonnya loh sebenarnya yang waktu itu gue bikin, tapi nggak jalan. Dan udahlah, gue juga nggak berkembang akhirnya. Iyalah, gitu stuck aja gue kayak gitu aja ya. Gue kan nggak suka kayak tapi kan lu punya tim yang lain, nggak mungkin mereka juga ngikut aja ya? Mereka kan harus ngikut yang si ini dong, si bos yang baru ya, si leader gue yang baru itu. Tapi kan yang lain di bawah lu jatuhnya atau enggak setara? Ada yang setara, ada yang di bawah. Jadi kayak beberapa orang di bawah, sisanya setara gitu. Oke. Mungkin di bawah nggak berani speak up juga, ngapain? Ngapain? Mereka kan pasti nunggu ini ya, arahannya. Udah, akhirnya ya udah, gue ngundurin diri. Tapi big boss gue sebenarnya
nggak mau gue keluar. Oh, ini bos utama yang awal-awal ini lo ya. Dia nggak mau, tapi bukan nggak mau sih, dia bukan bilang nggak mau, tapi kayak ya ngapain sih kok lu resign, kok lu ini. Oh, lu sempat ngomong empat mata. Enggak. Saat itu kayak dia banyak urusan, lagi sibuk banget. Dia sempat bilang, lu di sini dulu dong sampai sampai berapa hari kayak gitu-gitu. Adalah tawaran kayak gitu, terus ya pasti adalah tawaran-tawaran yang nego gitu ada, tapi ya gue tetap memilih untuk cabut pada saat itu. Gitu. Oh, oke. Berarti jatuhnya mungkin lu kayak kerja di perusahaan vape ya, itu kayak mungkin kayak masih perusahaan yang bener-bener masih perusahaan ngerintis lah ya. Tapi itu emang cukup pesat mereka naiknya, mungkin karena emang waktu itu zamannya lagi ini kali ya. Zamannya lagi lagi hits-hitsnya gitu loh vape. Terus kayak lu tahu nggak sih vape itu ada yang vape trickernya tuh digaji. Hah? Yang cuman ngembus-ngembusin gitu. Oh iya. Itu ada yang dapat gaji bulanan mereka. Wah, gila, baru tahu. Gokil, makanya pada saat itu vape itu tuh kayak ladang duit banget. Apalagi sebelum dia dicukai. Oh iya, akhirnya dicukai. Karena dicukai, akhirnya mungkin sedikit demi sedikit vape tricker udah mulai nggak dapat tempat. Terus kayak para content creator yang muda-muda ini mulai cari jalan. Oh, kayak vape tricker udah nggak laku nih. Terus apalagi lah. Ya mulailah bermunculan vape promoter yang tete-tete, pantat-pantat, ya kayak gitu. Nah itu ya laku juga lah, tetap jadi cuan. Nah terus ya seiring gue di vape, gue ya melihat itulah. Wow, berarti lu sempet tahu lah di industri vape itu ya udah pakai kayak gitu-gitu juga gitu ya, orang-orang yang seksi, cewek-cewek seksi. Iya, karena kan jatuhnya vape itu menurut gue lifestyle ya. Jadi bener, orang punya cara masing-masing untuk nge-branding produknya kan. Betul. Ya salah satunya ya kita tidak usah munafik, orang-orang kita suka yang tete-tete. Betul. Suka yang kayak gitu-gitu. Jadi ya gue beberapa kali kayaknya ada deh apa ya namanya, kayak collab sama content creator lain. Iya, content creator yang tete-tete gitu. Iya, tapi bukan tete-tete ya. Kita sebutnya yang cewek-cewek seksi, cantik, yang kayak gitu-gitu loh. Oke. Berarti jatuhnya mereka kayak influencer ya, gitu. Kerjasama kayak gitu. Itu gue yang ngurusin kayak gitu-gitu. Nah, ya itu sebelum gue resign ya. Pas gue resign tuh gue nggak di vape lagi, gue langsung dapat tawaran kerja di, tahu nggak, Kementerian Tenaga Kerja. Woi, Kemenaker. Serius? Tapi bukan sama Kemenakernya, tapi kayak anak perusahaannya. Iya, lu tahu Ruang Guru? Tahu lah. Nah, semacam Ruang Guru, tapi namanya bukan Ruang Guru ya. Ya maksudnya mereka adalah Ruang Guru itu apa namanya dia? Lembaga education teknologi, edutech. Zenius. Gokil. Ya, seperti itu. Sejenis. Tapi itu. Under kementerian, maksud lo gitu kan? Karena kerjasamanya sama kementerian, karena ya dia kayak udah pasti dipakainya sama orang-orang kementerian. Udah pasti dipakainya sama orang-orang kementerian gitu loh. Nah, terus gue kerjasama sama, ya itu ditarik juga sih sama temen lama, udah nggak ketemu. Terus akhirnya ya udah gue kerja di situ. Lo megang apa tapi di situ? Gue cuma bikin modul, tau gak lo? Hah? Bikin modul pembelajaran. Bikin kurikulum. Iya, itu tentang industri kreatif waktu itu. Oh, lu dapatnya bagian industri kreatif. Iya, karena kan backgroundnya itu. Nah, terus akhirnya ya udah gue bikin modul pembelajaran kayak gitu, anjing. Ada aja yang mau gue ajarin. Anjing, aneh banget. Tapi lumayan BT itu gede banget loh. Oh iya? Sumpah, puluhan juta itu. Anjir, iya. Berapa lama lu? 2 tahun. Wah, lumayan. 2 tahun dong. Tapi kan gak per bulan. Jadi kayak per project? Bukan per project. Juga. Projectnya itu udah sekali itu. Paling nextnya tuh gue bikin kayak apa sih namanya, exercise-nya gitu. Oh, iya. Kan ya, paling bikin kayak gitu. Nah, terus webinar online. Karena lu udah itu join udah Covid.
Iya, karena kan COVID kan 2020. Ya, COVID. Ya untungnya saya dapat rezeki itu ya. Nah, itu lumayan sih duitnya. Nah, itu pas 2020 itu kita balik flashback ke vape ya. Vape itu rada menurun. Oh ini trennya dong. Ya, karena kan COVID kan. Jadi orang mengkait-kaitkan COVID sama vape, terus jadi ya vape bisa menularkan COVID lah atau yang kayak gitu-gitu. Jadi ya untungnya abis gue kelar dari vape sih sebenarnya ada aja yang nawarin sih, kayak orang-orang yang masih di bidang yang sama dan sebelumnya gue kenal gitu. Nah itu gue nggak ambil gitu. Ya yang nggak ambil akhirnya. Ya enggak dong, kan yang Kemnaker lebih menjanjikan. Lebih menjanjikan masa depan. Kayak gitu. Tapi kontrak sih 2 tahun. Tapi pas gue masih kontrak pun gue ternyata dapat job lagi, dapat tawaran lagi di tempat yang sama. Oh beda. Vape. Di vape lagi. Cuma beda sama yang sebelumnya. Beda brand. Dan ini gue mau ketawa dulu. Jadi ini tuh jujur aja kemarin gue habis dipecat. Baru banget gue dipecat dari brand ini. Kayak seumur umur gue kerja baru ini gue dipecat. Anjir. Parah. Ini kayak nggak nyangka gitu loh gue. Anjir, gue di-cut gitu kan dari perusahaan ini karena apa tau nggak lah? Karena konten ketelanjangan lo itu. Iya. Anjir. Karena konten gue heboh kan di Twitter. Terus ya apa, komunitas vape kan luas juga kan. Komunitas vape luas juga. Dan ya menyeruak lah kemana-mana. Terus sampai nyampe lah mungkin ke kuping bos gue itu, mantan bos gue yang kemarin ini. Terus dia marah-marah gitu lah, kayak dia nggak setuju. Dan sebenarnya di situ gue agak bingung karena sebelum gue bergabung sama beliau dan brandnya itu gue udah kayak gitu. Selonte itu Selonte itu kan gue pas sama Tika itu sebelum Tika. Sebelum sama Tika kan gue udah bikin YouTube, yang YouTube gue modelnya kayak gitu juga. Tapi lu sama yang si brand vape ini udah berapa lama emang ya sampai lu setahun akhirnya belum sampai setahun, bahkan kurang dari setahun pokoknya hampir setahun. Gue dikit lagi pokoknya gue setahun lah di situ. Terus ada dipecat gue. Kacau, gokil gue juga tidak menyangka gitu. Anjir kok. Ya tapi ya udahlah, ya dia menjaga nama baik mungkin ya. Tapi ya gue bingung aja sih. Prosesnya berarti gimana Ter? Maksudnya kayak awal-awal lo akhirnya wah kok gue dipanggil nih gitu nggak? Atau enggak? Oh enggak. Gue langsung dimarahin, dimaki-maki di WhatsApp. Terus sempat si bos bilang, lu nggak usah bales WhatsApp gue, nanti ada orang HRD aja yang email lu gitu. Waduh. Gue nggak bisa digituin dong. Ya lo, kita kerja sama profesional nih. Masa lu ngomelin gue kayak ngomelin anak bayi gitu kan? Nggak terima. Gue bilang, Pak ini kan bisa diomongin baik-baik, bla 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 kayak gitu-gitu. Terus gue bisa terima lu yang LGBT, tapi gue nggak bisa terima lu yang porno aksi ya, kata dia. Oke. Terus gue bingung porno aksinya mana, karena setahu gue dia tahu gue kayak gitu sebelum lu join. Sebelum gue join, karena pas gue mau join itu awalnya gue tidak melamar sebagai kreatif. Maksud gue bukan melamar sebagai kru kreatif saat itu. Gue ngelamarnya justru sebagai BA, brand ambassador waktu itu. Karena waktu itu mereka lagi nyari untuk brand ambassador ya. Gue iseng-iseng gue ngelamar gitu kan, karena pandemi juga. Terus yang kerjaan yang Kemnaker ini ya lu tau lah, karena kerjaan itu kan suka ada duit stuck gitu loh. Paham. Kayak udah berbulan-bulan nggak ada kiriman nih gitu kan, gimana nih? Udah gue harus nyari kerjaan lain kan. Nah terus gue lihat iklan ya di Instagram. Brand ini sedang membunuh karakter gue. salah nggak sedang membutuhkan brand ambassador ya. Gue iseng-iseng nyoba lah ya, kalaupun dapet ya, karena saat itu kan gue udah pede kan. Wah, udah mulai nih keluar kan, jati diri udah keluar. Iya kan, gara-gara Tika. Ya bener.
Ya terus ya udah gue memberanikan diri ngelamar jadi BA saat itu di situ. Terus ternyata mungkin nggak masuk kali atau apa. Dia ngelihat profile gue di Instagram dengan pantat yang kemana-mana, dengan tete yang kemana-mana kayak gitu. Itu Instagram lo yang dulu ya? Instagram gue yang dulu yang pertama kali yang itu akhirnya di ban-nya. Terus ya berarti kan intinya di situ dia tahu kalau dia udah tahu harusnya ya. Kayak gitu. Nah jadi akhirnya gue dipanggil lagi karena gue nggak diterima jadi BA. Gue ditawarkan, diundang sama dia untuk jadi head kreatif. Ini langsung sama dia nih? Langsung sama dia, langsung sama bosnya itu. Nah terus ya udah gue setuju ya, emang butuh duit kan saat itu. Ya udah gue ambil, terus ya udah, terus seiring berjalannya waktu gue menjalani pekerjaan gue di sana dan gue menikmatinya karena ya brand itu ternyata memang brand yang emang gue suka gitu loh, Jepangan gitu kan. Gue agak-agak wibu anaknya. Iya wibu, nggak wibu banget sih tapi kan gue suka ya, tapi iya paling nggak masuk dan itu cocok sama gue. Ya gue seneng gitu. Ya udah gue jalanin itu. Ya udah pokoknya pas kemarin ini begitu dapat kabar itu gue cukup shock. Cukup shock for the first time dipecat saya. Wow. Gara-gara konten bokep. Aduh. Iya terus di sini nih orang-orang banyak yang bilang termasuk cowok gue. Oh iya. Ya cowok gue ya dia cukup terkenal juga di Twitter. Waduh. Gila. Oke, siap. Ya cowok gue tuh bukan cowok biasa, dia agak cowok yang setengah cowok. Cowok yang setengah cowok tuh gimana? Ya dia itu bilang that's why gue bikin alter beb kata dia. Dia kan alter kan. Ya that's why gue bikin alter kata dia. Tunggu, yang terkenal itu akunnya dia akun alter ya atau akun asli? Akun alternya dong, dia nggak pernah menunjukkan akun asli, tidak ada. Oke. Iya, jadi itu dia terkenal dengan akun alternya dia itu. Terus dia bilang ya that's why gue bikin akun alter asal lo tahu kata dia. Ya karena gue udah memikirkan ini kata dia. Terus gue mikir lagi, menurut gue apa ya, kenapa gue berani gitu. Selain karena emang si Tika brengsek itu. itu udah faktor lain lah. Ya itu faktor lain. Selain karena itu, karena gue mikir ya gue kerja di industri kreatif gitu. Karena ya orang cukup beli otak dan ide kreatif gue aja gitu. Dan skill gue aja lu beli gitu. Nggak perlu muka gue atau apa, kan nggak harus kayak gitu kan, terpampang nyata harus apa kan nggak penting gitu. Jadi menurut gue kenapa gue berani ya karena itu faktornya gitu. Terus ya tapi kan segala kemungkinan bisa aja terjadi, dan itu jujur gue baru tersadar itu kemarin gitu pas dia bilang kayak gitu. Karena ya dimanapun lu berada lu pasti membawa nama baik perusahaan gitu. Ya sebenarnya sih kalau ini kemarin itu mau diomongin baik-baik, gue juga mungkin mau untuk ngapus video-video gue yang sure dan vulgar itu. Kalau dia emang ngomong baik-baik. Iya, kalau dia emang ngomong baik-baik, kayak dia ngasih kesempatan, mungkin itu baru peringatan satu gitu contoh. Lu gue kasih peringatan. Kalau lu masih mau kerja di sini, lu hapus aja yang kayak gitu-gitu kata dia. Tapi kan lu mungkin kayak Tika. Ya itu dia ya. Gimana nih Tika anjing lo emang. Tapi dia tahu Tika. Tahu. Oh iya susah juga kalau gitu, nggak bisa lu ngapus gitu dong, ya susah juga, harus Tika itu juga. Itu dia sih, tapi kan pasti ya sebenarnya bisa aja sih, mau gua hapus kan pasti Tika juga akan akan make sure lah ke gue. Nggak mungkin lah dia gue upload ya ini pasti dia atas persetujuan gue juga lah, nggak mungkin seenaknya juga gitu. Ya intinya gue kayak langsung dapat teguran yang sangat keras itu, ya udah. Tapi lu tahu nggak, gue even gue udah dipecat tapi gue tetap ngapus. Hah? Iya. Kenapa lu sadar jiwa manusia? Enggak, gue pengen cooling down dulu sih sebenarnya. Mungkin abis ini gue akan melonte lagi. Kan bisa di lock, ngapain lu sampai delete? Gue kayak mau ganti akun mungkin ya. Gue nggak tahu sih. Jadi apa nih kalau udah tahu? Nanti yang muslimah gitu ya, pakai jilbab gitu ya. Tapi tetenya kemana-mana. Gak ngaruh dong. Gak ngaruh ya. Bercanda maksud gue. Ya, serius ya gue apa-apa. Iya juga ya. Gue
cooling down dulu lah, karena sebenarnya kan gue juga ada kerjaan yang lain juga nih, selain yang di vape itu ada juga kerjaan yang lain ya kayak side job gue gitu. Ini juga cukup berurusan sama klien-klien gue itu adalah orang-orang kementerian juga. Gitu. Jadi lu agak ada worry juga nih. Iya, agak worry juga karena bos gue yang satunya lagi, yang di tempat kerja yang satunya lagi juga ngajak gue ngomong. Gue sih sebenarnya sangat apa ya? Gue nggak peduli, gue sangat suka sama orang yang berekspresi, berani berekspresi kayak lu bla 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 bla, dia bilang gitu. Tapi gini loh gitu. Wah, baik nih ngomongnya. Iya, halus. Tapi kita itu klien-kliennya lu tahu sendiri lah ya, ya orang-orang ya yang lu bilang tadi itu, ya let's say orang-orang yang munafak. Yang kayak gitu loh gitu. Ya sekarang balik lagi ke lu, kalau lu tetap mau kayak gitu ya paling lu akan selamanya jadi orang belakang layar. Dan gimana cara lu udah banyak bikin karya loh gitu kan. Apa lu nggak mau kayak itu gue yang bikin loh kayak gitu loh. Apa lu nggak mau kayak gitu, branding, personal branding lo tuh kan buat portfolio kayak gitu. Apa lu nggak mau kayak gitu? Kalau lu kayak gini terus kan ini bakalan jadi masalah terus. Kalau gue sih orangnya I don't give a shit bro, kata dia, kayak lu mau telanjang bodo amat gitu. Terus akhirnya gue pikirin lagi kayak ya oke, gue cooling down dulu nih. Gue belum tahu abis ini gue apakah akan masih lanjut dengan Twitter gue yang semi porn itu. Bro, followers lo sekarang 14.000 atau 15.000. Lumayan lah ya kalau lu lanjutin sebenarnya. Iya, lagi makanya lu udah ada Tika Tequila. Si anjing itu lagi dengan account. Iya. Aduh, dengan account yang besar, lu posting bareng udah pasti cepet naiknya tuh. Iya, dia bikin story gue aja langsung followers gue anjing kayak air cuy, mengalir. Agak. Berarti kalau sekarang lo itu setelah keluar dari itu lo ada kerjaan? Ada kerjaan gue yang di agensi itu. Oh masih? Ini berarti lu jatuhnya in-house ya atau freelance? Freelance sih sebenarnya. Oh freelance. Lu kerjaan apa aja berarti? Ya sama sih, kreatif juga. Jadi gue ya sama sih, kreatif director juga. Jadi ya. Lu megang semuanya berarti? Atau maksudnya enggak, cuma ngebantu kayak ngasih ya mau bikin campaign apa nih? Oh campaign gitu. apa? Idenya atau gimana? Ya idenya nih kita mau bikin apa bukan brandnya? Apa sih namanya? Kayak mau bikin akun baru, kita nge-branding ini. Ya jatuhnya. Ya jatuhnya kayak develop sosial media lah, sosial media develop. Agency ya berarti ya? Agency. Betul. Wow. Kayak gitu. Tapi menurut lo itu cukup untuk sekarang? Enggak lah, kurang lagi. Mana ada Pak. Ya kalau cukup nggak ada orang yang koruptor sih menurutku. Nggak ada orang yang korupsi ya gak sih? Masuk akal. Iya, justru karena manusia itu tidak pernah merasa cukup. At least gue nggak korupsi sih. Belum kali. Gitu. Jangan lah kalau bisa. Jangan dong kalau bisa. Berarti kalau dihitung sekarang lo udah freelance gitu. Lu sebagai orang yang ngerjain kreatif, lu temenan juga sama Tika juga kan kreatif juga kan. Berarti lu punya plan apa coba ke depannya? Ini untuk diri lo sendiri ya, gue gak ngomongin soal lo sama Tika juga. Ya kalian kan walaupun bareng tapi kan kalian masing-masing nih. Maksudnya secara karir kalian masing-masing kan. Betul. Tapi kan pasti lu punya plan buat diri lu sendiri ya. Ada. Ini terlepas dari sama Tika atau enggak. Lu mau kemana arah lu? Arah gue. Yeah. Arah arah gue tuh ya sebenarnya gue masih belum mau meninggalkan industri kreatif ini sih. Menurut gue masih ini cinta lo sama industri kreatif. Masih cinta dan menurut gue ini bakal kepake terus sampai nanti anak gue mungkin punya cucu lagi gue rasa sih. Karena kayaknya kalau gue ngelihat kehidupan orang zaman now itu kayak internet itu udah jadi satu gitu. Kayak orang udah kewajiban ya. Bukan kewajiban lagi Pak. Jadi kayak kebutuhan malah. Kebutuhan. Iya enggak sih lo? Jadi kayak lu udah enggak inget waktu. Kayak menurut gue nih suatu hari nanti tuh enggak
orang udah nggak terpatok sama jam gitu loh, jadi kayak udah nyatu semua sama internet gitu loh menurut gue. Jadi kerjaan yang sekarang gue kerjain menurut gue akan berkembang terus, bakalan ada sub-subnya lagi kah nanti, kayak menurut gue bakal kayak gitu sih. Jadi ini bakal kepake terus. Jadi ya mungkin saya nanti punya kantor agensi kreatif sendiri. Ya kan diaminin dulu. Iya betul. Ya mungkin kayak gitu. Nanti hasilnya perkara kayak gimana ya udah lihat nanti lah ya. Nanti aja kan, kita berandai-andai aja dulu. Ya karena sekarang lagi ada di sini, ya kan duduknya lagi di sini. Betul. Lagi ngerjainnya begini. Betul. Ya nanti urusan nanti kita lihat nanti. Kita lihat nanti tetap. Oke, berarti secara karir at least lu udah ada apa ya, kayak sesuatu yang lu punya, lu udah punya knowledge, lu udah tinggal lu kemas gimana nanti ke depan. Terus lu nggak terlalu masalah ya, tinggal lu cari lubang-lubangnya aja. Iya betul. Oke, ada yang mau lu sampaikan sebelum kita tutup podcast ya? Apa ya yang mau gue sampaikan ya? Saya tidak ada keperluan dan kebutuhan apapun dengan siapapun ya. Biar keren kayaknya. Wah, ditutup dengan kata-kata yang spektakuler. Wah, beban. Gak ada. Gue gak peduli anjing. Gak ada. Ya paling ya buat orang-orang fans gue lah ya. Fans gue banyak tau. Fans lu? Gak ada. Esterolik. Ayu geli. Enggak. Ya paling fans gue ya mereka kan tahu gue pasti estetika. Jarang ada yang tahu gue Esterin atau Ester gitu. Iya. Orang-orang taunya estetika. Lalu kan Esterin dulu. Sempet ya mungkin karena Esterin dulu, terus taunya gue sama Tika, terus gue bikin estetika karena jadi satu akun itu ya. Oke. Dan yang udah di band juga itu, dan akhirnya ya udah orang-orang kenalnya estetika dari situ. Gitu. Jarang ada yang manggil gue Esther doang ya. Paling buat penggemar estetika di luar sana. Gila. Thank you ya udah ngasih gue ruang untuk berekspresi. Dan buat kalian yang sering nge-report akun gue. Ya gue juga gimana ya kalau bisa jangan di-report lah, capek gue ngupload ngeditnya loh. Ya biarpun editan gue juga caur ya. Tapi kan ada effort gitu, hargailah gitu kan. Gue kan mau berekspresi aja gitu. Oke, terima kasih Putu. Terima kasih Esther. Dulu yang mecat gue namanya Putu, anjing lah. Bukan mecat, maksudnya yang berseteru sama gue sampai akhirnya gue resign. Semua Putu sama karakternya dong. Oke. Buat yang udah dengerin juga terima kasih banyak. Jangan lupa follow podcast Hydran, follow akunnya Esther, boleh di Instagram, di Twitter sama nggak namanya? Nickname-nya? Sama. Apa di Instagram apa? Esterin 002. @Esterin002. Di Twitter juga emang? Twitter Pemersatu Bangsat deh. Waduh. Lupa gue. Beneran nama nickname-nya itu? Iya, Pemersatu Bangsat. Oh iya. Terus ada, gue nggak tahu nickname-nya Esterin atau Pemersatu Bangsat gitu pokoknya. Antara itu ya, antara cari itu aja Esterin atau nggak Pemersatu. Oke. Ya. Tapi jangan di report. Iya, jangan report. Jangan di report. Kalau ini soalnya terkait dengan karir, masa depan. Iya, jangan dong. Kalau bisa justru dipuji-puji aja. Enggak usah sih, diemin aja lah kalau nggak suka. Atau di gitu. like, retweet, reply nggak apa-apa. Lebih meningkatkan engagement rate. Iya. Thank you. Terima kasih banyak. Dadah semuanya. Dadah, bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari Podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama, grup etnik, perkumpulan, organisasi, perusahaan, perorangan, atau siapapun dan apapun.